Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam tayangan wawancara khusus di Tribun Lampung. Ya Tribuners, insiden kebakaran yang terjadi di Kecamatan Waitenong, Lampung Barat, di mana 6 rumah hangus terbakar dan kerugian material mencapai hampir 1 miliar rupiah. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai insiden kebakaran tersebut seperti apa kronologinya, penyebab awal mula kebakaran hingga bagaimana cara penanganannya dari tim Damkarmat yang ada di Lampung Barat. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu dari Kabid Damkar Lampung Barat, Bapak Ruspel Kulto. Halo, selamat pagi Pak Ruspel. Ya, Pak Ruspel, terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi di Kecamatan Waitenong ini seperti apa Pak kronologi kejadiannya? Jam 3:24 semalam, Bu, kami petugas piket di unit pelayanan teknis Kecamatan Waitenong mendapat telepon dari salah seorang warga mengabarkan bahwa telah terjadi musibah kebakaran. Artinya petugas piket menerima laporan itu sekitar jam 3:24. Kemudian petugas meluncur ke lokasi terjadinya musibah kebakaran sekitar jam 3:45. Petugas sampai di lokasi musibah kebakaran. Pada saat itu api sudah sangat besar, Bu. Artinya karena yang pertama memang lokasi tersebut merupakan daerah padat penduduk, rumah-rumah terbuat dari kayu dan letaknya sangat berdekatan, artinya berdempetan. Kemudian letak rumahnya juga ada di jalan sempit lingkungan. Jadi artinya petugas menjangkau lokasi kebakaran itu memang agak susah untuk sampai di titik api, Bu. Mungkin itu sementara. Baik, Pak Ruspel, untuk kejadian kebakaran ini kan memang dini hari dan menghanguskan kurang lebih 6 rumah warga. Untuk tim pemadam kebakaran sendiri, berapa tim pemadam kebakaran yang akhirnya diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api tersebut, Pak Ruspel? Karena besarnya api, kami mengerahkan 4 unit armada pemadam kebakaran. Jadi ada 4 UPT yang kami menuju lokasi. Ada UPT dari Sumber Jaya, adalah wilayah yang terdekat, kemudian dari UPT Kecamatan Kebon Tebu, dan terakhir ada UPT Kecamatan Belalau. Kalau wilayah ini sendiri masuk di UPT wilayah cakupan wilayah kerjanya UPT Kecamatan Waitenong, Bu. Jadi ada 4 armada yang kita kerahkan, Bu. Baik, ada 4 armada. Nah, untuk memadamkan api sendiri berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan? Halo, Bu. Ya, Bu. Ya, untuk pemadaman api sendiri berapa lama yang dibutuhkan sampai akhirnya api bisa dipadamkan dan dijinakkan, Pak? Pemadaman api sampai dengan proses pendinginan, artinya api dapat dilokalisir, kemudian sampai dengan proses pendinginan membutuhkan waktu lebih kurang 2 jam, Bu. Artinya sampai dengan spot-spot api yang diperkirakan akan menimbulkan bahaya kebakaran lagi itu sudah dipastikan tidak ada lagi dari petugas sampai dengan proses pendinginan ini selesai lebih kurang 2 jam, Bu. Baik, selama proses pemadaman api ini berlangsung, apakah ada kendala yang terjadi, Pak? Mungkin kekurangan air atau akses menuju lokasi yang sulit atau seperti apa, Pak Ruspel? Ya, terima kasih, Bu. Jadi kendala di lapangan yang seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa memang lokasi terjadinya musibah ini ada di lokasi padat penduduk dan rumah-rumah memang jaraknya sangat berdekatan dan lebih banyak terbuat dari kayu. Jadi kemudian akses jalan pun menuju lokasi bisa dikatakan sempit
Sehingga ini salah satu kendala yang dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran untuk mencapai titik api. Kemudian ketika kami mencari sumber air untuk mengisi ulang armada ini, jaraknya memang agak jauh dari lokasi, Bu. Jadi kita harus keluar jarak sekitar 2 kilo dari lokasi untuk mengambil air kembali. Kemudian baru armada ini kembali. Jadi memang terkendala yang pertama, ini musim kemarau sehingga memang debit air, sumber air terbatas. Kemudian bahan bangunan terbuat dari kayu dan jarak rumah sangat berdekatan. Ini yang menyebabkan musibah ini begitu besar, Bu. Oke, baik. Pada saat kebakaran ini kan memang 6 rumah, betul ya Pak Ruspel, yang menjadi korban dan hangus terbakar. Nah, apakah selain 6 rumah tersebut ada lagi yang menjadi korban kebakaran? Seperti misal kendaraan pribadikah atau seperti apa Pak Ruspel? Ya, kalau sampai saat ini kami belum sampai melihat secara detail bahwa ada harta benda, kemungkinan ada harta benda berupa kendaraan yang ikut terbakar. Tapi kalau melihat dari ininya, kemungkinan banyak harta benda yang terbakar, mungkin termasuk barang-barang. Nah, ini ada laporan juga dari Pak Pratin, kepala desa di setempat, Bu, bahwa memang ada kendaraan 2 buah unit motor yang sampai saat ini yang sudah diketahui mengalami kebakaran. Kemudian ada mesin penggilingan kopi, kemudian perabotan rumah tangga yang pastinya, surat-surat berharga yang tidak bisa diselamatkan, itu ikut terbakar juga, Bu. Artinya mudah-mudahan kalau korban jiwa tidak ada, hanya memang salah satu pemilik mengalami korban terbakar tangan dan kaki ketika ikut melakukan pemadaman api. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Baik, jadi kalau untuk harta benda memang banyak sekali yang menjadi korban dari kebakaran dan tidak ada ya korban jiwa dalam kejadian ini, hanya saja memang pemilik rumah, salah satu pemilik rumah mengalami luka bakar ya Pak Ruspel, begitu? Iya, Bu, jadi memang ada salah satu pemilik rumah yang mengalami luka bakar. Kemudian memang ya bisa juga saya sampaikan karena kejadian ini tengah malam, Bu, artinya kondisi saat masyarakat memang terlelap tidur, sehingga ya memang yang masyarakat setempat yang melakukan penyelamatan, membantu korban, ya memang ya agak lambat karena memang kejadiannya di tengah malam, Bu, orang-orang lagi istirahat. Oke, baik. Pak Ruspel, untuk kerugian, tadi kan banyak sekali harta benda yang ikut terbakar dalam kejadian kebakaran tersebut. Berapa kira-kira perkiraan kerugian material yang dialami akibat kejadian ini, Pak? Halo, Bu. Iya, untuk total kerugian sendiri, Pak, berapa kira-kira? Baik. Terputus ini, Bu. Baik, Pak Ruspel, apakah suara saya sudah terdengar? Ya baik, Tribuners, sepertinya terjadi kendala karena dikarenakan mungkin belum kami jaringan. dapat, Bu. Baik, Pak Ruspel. Ya, secara pasti memang belum kami dapat berapa, tetapi perkiraan dari aparat desa, aparat PEKON setempat, kemungkinan besar kerugian itu sangat besar, di atas 1 miliar nilainya, karena yang mengingat ada rumah bertingkat yang terbakar, kemudian harta benda yang bisa dibilang lebih besar yang tidak bisa diselamatkan, Bu. Baik, Pak Ruspel, untuk titik api awal mula muncul itu, penyebab kebakaran sendiri apakah sudah diketahui, Pak? Sampai saat ini secara pasti belum, Bu. Kemungkinan ya karena memang aktivitas di dapur, karena dia itu tengah malam, kemungkinan tidak ada yang melakukan aktivitas di dapur, artinya menggunakan api dan kompor, tidak ada. Kemungkinan, tapi ini hanya baru kemungkinan, belum pasti bahwa penyebabnya
di kemungkinannya disebabkan oleh arus pendek, Bu, korsleting arus pendek yang terjadi, Bu. Dugaan awal adalah korsleting listrik ya Pak Ruspel, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ya habis dibakar oleh api itu. Jadi memang masyarakat karena ya terutama rumah yang bukan menjadi sumber titik api, ya awal api memang masih ada beberapa alat rumah yang bisa dikeluarkan, Bu. Oke, baik. Pak Ruspel, ini kan kejadian kebakaran ini memang di musim panas ini luar biasa sekali. Banyak terjadi insiden kebakaran, tidak hanya di Lampung Barat, tapi juga seperti di kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Lampung. Nah, Pak Ruspel, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan, khususnya kepada warga di Lampung Barat, agar insiden kebakaran ini tidak terjadi kembali atau bisa dihindari, Pak, terutama yang disebabkan oleh human error? Baik, Bu. Jadi memang kami selalu menghimbau, mengingatkan kepada masyarakat bahwa memang musibah kebakaran ini tidak hanya terjadi di musim kemarau. Musim penghujan pun musibah ini bisa terjadi. Artinya musibah ini bisa terjadi kapan saja, mengingat apalagi saat ini memang musim kemarau, artinya percikan api sekecil apapun akan bisa berdampak terjadi musibah kebakaran yang lebih besar karena memang suasananya panas, tidak turun hujan. Nah, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa mengingat risiko besarnya dampak terjadinya akibat kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran yang baik kerugian material maupun bisa mengancam nyawa, memohon kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati, bijaksana dalam menggunakan api, baik menggunakan kompor atau tungku dan sebagainya, begitu juga termasuk puntung rokok. Setelah menggunakan, untuk dapat memastikan bahwa sumber api yang dipergunakan ini sudah benar-benar mati, baru bisa ditinggal. Begitu juga dengan penggunaan alat-alat elektronik di rumah tangga. Apabila tidak dipergunakan, ada baiknya alat-alat ini dimatikan, kemudian arus yang berhubungan dengan listrik itu bisa dicabut. Juga apabila karena memang banyak rumah-rumah ini yang instalasi listriknya usianya sudah lama, ya untuk bisa memeriksa kembali. Kalaupun memungkinkan bisa menggunakan tenaga teknis dari pihak PLN sehingga jaringan listrik yang ada di rumah tangga ini bisa dipastikan masih layak untuk dipakai. Mungkin itu beberapa hal yang menjadi himbauan kami kepada seluruh masyarakat. Sekali lagi, bahaya kebakaran ini kapan saja bisa mengancam, tidak harus siang atau malam. Nah, ini terbukti lagi istilahnya masyarakat lagi tidur, lagi istirahat, ini terjadi musibah kebakaran yang begitu. Baik, Pak Ruspel, terakhir nih Pak, ketika memang ada titik awal api muncul Pak, apa hal yang pertama kali harus dilakukan oleh masyarakat Pak? Ya, sebenarnya ketika kita menyadari bahwa akan terjadi musibah, yang pertama mengetahui tentulah pemilik rumah tersebut. Yang pertama memang harus dikendalikan kepanikan, Bu, karena masyarakat ini yang pertama yang menjadi sangat menjadi momok besarnya itu panik sehingga tidak bisa mengambil apa langkah yang paling tepat untuk melakukan penyelamatan dini. Yang pertama, pergunakan kain basah ataupun karung basah untuk mematikan api tersebut. Artinya sebisa mungkin api jangan disiram, tapi ditutup dengan kain basah, bisa dengan selimut atau pokoknya apa yang ada di rumah, baju-baju, tapi ini direndam dengan air dulu, artinya dibasahkan. Kemudian ada baiknya rumah-rumah ini sudah memiliki alat
pemadam api ringan atau APAR Bu di tingkat masyarakat rumah tangga, sehingga ini bisa untuk menjadi sarana mematikan api yang lebih modern. Artinya masyarakat bisa walaupun air tidak ada tapi alat APAR ini bisa dijangkau dan mudah terlihat di rumah-rumah tersebut sehingga mudah dipergunakan. Nah, ini yang harapan kami. Kemudian begitu juga kalau ada titik api ketika terjadi kebocoran gas, yang pertama cabut regulatornya, kemudian buka pintu-pintu, artinya sehingga sirkulasi udara bisa lancar di lokasi terjadinya percikan api tersebut. Artinya yang pertama yang dimungkinkan masyarakat ini harus mengendalikan panik, tapi ini memang sangat susah Bu karena namanya musibah dan pasti setiap orang panik itu yang duluan dirasakan, mungkin itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ruspel atas informasinya Pak, dan semoga diberikan kemudahan dalam melakukan tugasnya sebagai tim pemadam kebakaran Pak Ruspel. Terima kasih banyak Ya. Pak atas waktunya dan Ya, sampai Bu, jumpa di makasih. lain waktu. Ya, terima kasih Bu, terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Ruspel. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan langsung dari Kabid Damkar Lampung Barat, yakni Pak Ruspel Gultom, mengenai kronologi kejadian kebakaran yang terjadi di Kecamatan Waitenong, Lampung Barat. Dan kita juga sudah diberikan tips bagaimana cara langkah awal apa yang harus kita lakukan ketika pertama kali kita melihat titik api. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ruspel. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi Tribuners di rumah.